Selamat siang buat kita semua. Untuk praktek coaching model Tirta, uh, untuk kasus 3, yang untuk coach itu adalah Ibu Ada, untuk coachingnya Ibu Risma, dan saya sebagai moderator dan juga sebagai pengamat. Di sini prakteknya adalah mengenai kasus 3, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi. Tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap menyampaikan sesuai kurikulum walaupun tanpa menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyampaikannya? Ya, dipersilakan Ibu Ada dan Ibu Risma. Oke, terima kasih Bu Junior. Bu Risma, kenapa kok lemas sekali seperti kemarin? Ayo sini, duduk dekat saya. Coba saya lihat kayaknya kurang sehat ya, Bu Risma, sehat? Alhamdulillah, sebenarnya Risma sehat aja Bu. Tapi perasaan Risma hari ini kurang baik. Wah, kurang baik bagaimana? Hal apa yang membuat Bu Risma merasa tidak baik? Apakah Ibu Risma mau berbagi cerita dengan saya? Saya mau cerita sama Ibu. Boleh curhat, Bu? Wah, senang sekali. Saya siap kok menjadi pendengar Bu Risma. Apa yang menjadi keluh kesah Bu Risma ya? Dan apa yang ingin Ibu curhatkan pada saya? Saya ada masalah. Jadi begini, tadi saya dari ruang kepala sekolah, saya mendapat teguran karena dari hasil supervisi kemarin ada permasalahan dengan saya. Saya ingin segera tugas-tugas saya ini selesai agar hati saya tidak cemas lagi, Bu. Selain itu, kira-kira ada apa lagi ya, Bu? Kayaknya bukan itu saja saya lihat dari forum wajah Ibu tuh. Ada lagi nggak ya yang mau diceritakan sama saya? Begini, Bu. Saya ingin memperbaiki permasalahan saya tentang supervisi dengan pengawas kemarin. Kata Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas tersinggung dengan saya. Tersinggung? Bagaimana ceritanya? Kok Bu Risma sampai membuat tersinggung seperti itu loh? Begini, Bu. Saya kan Ibu tahu, saya ngajar pelajaran matematika. Ya. Jadi ketika supervisi kemarin, saya itu membawa materi pelajaran pengukuran. Jadi saya menggunakan alat media video dan alat peraga pengukuran, baik itu pengukuran berat, pengukuran panjang untuk ukuran panjang maupun neraca. Tapi memang saya tidak menggunakan buku teks, sehingga itu mendapat teguran langsung dari Bapak Pengawas. Begitu, Bu. Oh, keren loh itu, Bu, menggunakan video pembelajaran, alat peraga. Bu Risma memang keren loh. Pembelajarannya kan langsung diterapkan ya? Iya, Bu. Tapi saya juga merasa sih, saya melakukan pembelaan langsung di situ. Karena saya berpikir pembelajaran mengenai pengukuran itu kalau hanya dihayalkan sama anak-anak dan dilihat dari buku, anak-anak tidak tahu, Bu, cara penggunaannya langsung. Begitu, Bu. Loh kok bisa seperti itu ya?
Iya Bu, menurut beliau saya tidak menggunakan buku teks sebagai panduan saya selama proses pembelajaran Bu. Oh, jadi beliau menginginkan ada buku teks di saat pembelajaran Ibu ya? Seperti itu ya Bu? Iya Bu, ya walaupun saya menggunakan video di dalamnya itu sudah ada langkah-langkah pengerjaan, walaupun saya juga sudah menggunakan LKPD dan e-modul, tapi Bapak pengawas meminta saya tetap menggunakan buku teks. Seperti itu Bu. Oh, coba lihat buku teksnya ya Bu, LKPD-nya juga. Ini Wah, Bu. saya Iya. perhatikan LKPD-nya Bu Risma sudah sangat bagus ini. Terus Ibu bagaimana selanjutnya setelah mendapatkan teguran itu? Ya, saya berargumen sih. Saya juga sudah menginformasikan kepada Bapak pengawas bahwa saya sudah melengkapi dengan e-modul, sudah melengkapi dengan LKPD, berikut juga dengan video-video yang saya tampilkan ketika saya mengajar. Di dalamnya sudah ada tahapan-tahapan pembelajaran Bu. Jadi pembelajaran itu lebih interaktif kepada siswa dan langsung menggunakan alat-alat peraga yang digunakan secara aktif. Ini menurut saya ya Bu, sebenarnya sih sudah tepat juga sih argumennya Bu Risma ini. Lalu saya mau tahu loh, gimana sih responnya Bapak pengawas? Itulah Bu, sepertinya beliau tersinggung dengan argumen saya. Mungkin menurut Ibu Adaha saya benar, tapi setelah saya pikir-pikir, ya juga sih. Saya berargumen di depan siswa-siswa saya, itu kurang tepat Bu. Baiklah Bu, jadi dari cerita Ibu Risma ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Bu Risma ditegur kepala sekolah karena dapat laporan dari pengawas tadi ya. Mungkin pengawasnya merasa tersinggung karena argumen Bu Risma yang mengenai buku teks tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu? Ya, seperti itu loh Bu. Nah, jadi sekarang tindak lanjutnya Bu Risma bagaimana menyikapi permasalahan ini? Untuk pertama sih saya mau menghadap kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya akan berkata kepada Bapak Sekolah bahwa saya akan menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian saya akan melihat dari teman-teman juga Bu, teman-teman kita mengajar. Jika memang nanti pembukaan buku teks itu diperlukan, saya akan pergunakan. Selain dari e-modul yang saya persiapkan dan LKPD yang sudah saya persiapkan. Bagus loh Bu. Selanjutnya apalagi yang akan Ibu Risma lakukan gitu? Nah ini Bu, sepertinya saya harus ke rumah Bapak pengawas Bu. Saya harus minta maaf langsung Bu, karena bagaimanapun peristiwa waktu itu kayak seperti kurang tepat Ibu. Bagus sekali Bu Risma. Selanjutnya apa yang terjadi? Komitmen Ibu melakukan aksi nyata ini apa kira-kira tuh Bu? Komitmen saya merasa saya harus introspeksi diri, benar-benar introspeksi diri, harus belajar dari kesalahan yang telah jadi lalu itu, yang kemarin terjadi pada saya. Ini menjadi pelajaran untuk saya agar kedepannya saya tidak ditegur lagi, oleh baik itu dari pengawas maupun dari kepala sekolah. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali komitmennya Bu. Nah, kan dalam waktu dekat ini Ibu akan mengunjungi ke rumahnya Bapak pengawas. Apa perlu saya nemenin Ibu? Ibu mau nemenin saya? Wah, tentu dong, boleh. Dengan senang hati, saya akan menemani Bu Risma. Oke, boleh. Nanti saya telepon ya Bu. Ya. Tanggapan saya dari pengamat, untuk tujuan Koci ingin menyelesaikan, memperbaiki masalah dengan pengawas. Untuk identifikasi, coach dapat mengiring Koci ke masalah sehingga Koci nyaman untuk bercerita apa masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan untuk rencana aksi nyata,
yaitu menemui kepala sekolah untuk mengkonfirmasi permasalahan yang terjadi. Kemudian berkunjung ke rumah pengawas untuk meminta maaf. Dan untuk tanggung jawab, yaitu Coach G menanggapi semua pertanyaan yang diberikan ke coach, dan pertanyaan tersebut dapat mengevaluasi dan merefleksi diri. Kemudian coach juga menawarkan diri untuk menemani Coach G untuk menemui kepala sekolah dan menemani ke rumah pengawas untuk meminta maaf. Demikianlah hasil dari pengamat.